Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk selalu bersyukur. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, ya jangan berhenti untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan saya akan membacakan untuk kita semua. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan ayat yang ke-8 dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, saya akan mengambil suatu tema, yaitu tinggal di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tinggal berarti menetap. Pemahaman inilah yang dipakai Kristus untuk menekankan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus tetap tinggal menetap sepenuhnya di dalam Kristus. Dalam keadaan inilah setiap orang yang percaya mengalami pekerjaan Kristus dan dipersiapkan untuk berbuah. Tanpa tinggal menetap dalam Kristus, maka orang percaya tidak akan pernah menghasilkan buah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, tujuan kita adalah berbuah. Tujuan hidup adalah berbuah. Suatu hal yang mustahil bila seseorang mengaku percaya namun tidak mengetahui tujuan hidupnya, tujuan hidup imannya. Kristus sendiri berkata, Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Ayat yang ke-8, artinya bahwa sesuatu yang mustahil bila seseorang menganggap dirinya hidup dipermuliakan Allah, Bapa tanpa terlebih dahulu mengenal dan tinggal di dalam Kristus. Salah satu syair lagu yang mengatakan demikian, tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan dan taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurniaannya di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama, Israel disebut sebagai kebun anggur milik Allah yang dipelihara dan dijaga olehnya. Namun ternyata Israel menghasilkan buah-buah anggur yang tidak manis. Kita dapat melihat bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Israel gagal menyenangkan Allah karena mereka memilih untuk bersekutu dan berselingkuh dengan dewa-dewi bangsa-bangsa kafir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa dia adalah pokok anggur, saudara, yang benar. Israel yang sejati yang memuaskan hati Allah. Kini para murid Yesus, yaitu cikal bakal gereja. Di ayat yang di Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, dipilih Allah untuk menghasilkan buah bagi kemuliaannya, yaitu hidup yang menjadi berkat untuk semua manusia. Untuk itu, gereja dan setiap orang Kristen harus bergantung penuh kepada Yesus seperti ranting tinggal dalam pokok anggur yang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya orang Kristen dapat tetap melekat pada sumber kehidupan, yaitu Kristus? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan membiarkan firman-Nya menjadi pusat hidupnya. Ayat yang ke-7, saudara-saudara, kita dapat membaca, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam Kristus. Gereja dan orang Kristen yang demikian akan menghasilkan buah rohani dan perbuatan baik yang memuliakan Allah. Apapun yang dilakukan gereja dan orang Kristen sesuai dengan janji Kristus, maka doanya akan terkabul. Ayat yang ke-7b, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, menjadi pergumulan kita, menjadi tantangan kita, menjadi pencobaan bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Kita harus datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, minta jalan keluar kepada Tuhan. Saudara, kita jangan mengambil jalan kita sendiri, jangan mengambil jalur kita sendiri, tapi kita harus andalkan Tuhan. Artinya bahwa bertindak sebelum, atau yang berdoa sebelum bertindak, saudara. Mengandalkan Tuhan terlebih dahulu baru bertindak. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan ego kita sebagai manusia, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita selalu tinggal dalam firman Tuhan, selalu memiliki hati yang tinggal dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita harus berbuah di dalam Kristus, memiliki buah yang baik. Dalam dunia pekerjaan, mendengar bos menyebut kata-kata seperti target
kuota, hasil, dan lain-lain, kadang bisa menimbulkan rasa takut dan gentar. Apalagi kalau kata seperti itu keluar dari Sang Maha Kuasa. Di sini Tuhan Yesus menggunakan istilah berbuah. Saudara, kalau kita melihat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ pakai kata berbuah. Kata berbuah, ada perbedaan di antara ranting yang menghasilkan dan yang tidak menghasilkan buah. Di ayat yang kedua, ayat yang ke-5, dan ayat yang ke-6. Itu orang-orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam Yesus dengan yang tidak. Seakan-akan orang Kristen harus mencapai suatu hasil konkret tertentu jika ia tidak ingin dirinya dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, ini memang memaparkan risiko dan imbalan, tetapi ada hal penting lainnya yang perlu kita sadari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ketidakmungkinan manusiawi ini justru tersirat suatu Injil bahwa kuasa Allah niscaya memungkinkan kita menghasilkan buah, yaitu sikap dan tindakan berdasarkan firman yang menyenangkan hati Allah dan menjadi penggenapan kehendaknya. Saudara-saudara, menafsirkan firman Tuhan, kita jangan memakai pikiran kita sendiri, saudara-saudara. Jangan memakai rasio kita, saudara. Kalau kita menafsirkan firman Tuhan dengan pikiran, dengan rasio, kita adalah orang-orang penyesat, kita orang-orang tersesat, saudara-saudara. Saudara, firman Tuhan ini bukan berarti kita harus menafsirkan secara pemikiran, secara rasio. Kita harus ada alat pembantunya, contoh penafsiran, contoh alat buku-buku, contoh alat pembantu yang lainnya, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbuah itu harus muncul di segala bidang kehidupan kita. Saudara, kita harus berbuah. Ketika kita berada dalam lingkup organisasi, contohnya dalam asrama, dalam lingkup asrama kampus, kita harus berbuah bagi sesama kita. Punya buah yang baik, menolong sesama, mengasihi sesama, itu adalah berbuah yang ditunjukkan oleh Kristus kepada kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai dari buah-buah atau berbuah itu harus muncul di segala bidang kehidupan kita, mulai dari rumah, lingkungan, tempat kerja, gereja, dan bahkan di dunia maya. Inilah wujud iman kita yang sebenarnya, saudara-saudara. Kita harus wujudkan. Kalau kita mau berbuah, wujudkan. Kalau kita mau berbuah di dalam Kristus, memiliki tindakan yang baik. Artinya memiliki tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan tindakan melalui pikiran kita, melalui ego kita, melalui pemikiran kita sendiri, tetapi kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Jangan kita sudah percaya kepada Tuhan, tidak lagi mengenalkan firman Tuhan, tidak lagi pakai firman Tuhan. Kita hanya sebagai firman Tuhan hanya sebagai rutinitas, sebagai begitu-begitu saja, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berbuahlah. Berbuah bagi Kristus. Berbuah bukan berarti hanya memberitakan Injil, saudara. Benar, itu juga berbuah, tetapi yang sederhananya adalah mengasihi sesama, memiliki kasih kepada sesama seperti Kristus, dan menolong sesama dalam setiap kehidupan kita ketika berada di lingkup masalah. Itulah berbuah, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berbuah bagi Kristus. Tetaplah dimanapun Anda berada, tetaplah menghasilkan buah, saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini selalu memberkati kita semua. Tetaplah berbuah bagi sesama dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.